Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas di antara bentuk-bentuk penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita telah membahas bentuk penyandaran itu ada yang berbentuk perkataan Nabi. Jadi ada sebuah perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikenal dengan sebutan hadis qauli. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas bentuk penyandaran yang berbeda. Bentuk penyandaran yang lainnya lagi, yaitu bentuk penyandaran berupa perbuatan Nabi SAW. Jadi dari sini hadis fi'li orang menyebutnya, yaitu hadis perbuatan. Maknanya perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita persingkat lagi, hadis fi'li adalah perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi atau hadis fi'li ini adalah berita yang datang dari sahabat tentang perbuatan Nabi. Ciri umum yang didapati dalam hadis fi'li adanya lapas seperti kana atau lapas ro'aitu, saya melihat, atau lapas ro'aina, kami melihat, dan yang semisal dengan lapas seperti itu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh hadis fi'li sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau, Al-Imam Abu Dawud berkata, Haddasana Abda bin Abdullah, Haddasana Yahya bin Adam, Haddasana Musa bin Qais al-Hadrami, An Salamah bin Kuhail, An Alqamah bin Wa'il, An Abihi, Qala, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fakana yusallimu an yaminihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Imam Abu Dawud berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Musa bin Qais al-Hadrami dari Salamah bin Kuhail, dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya. Dia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hadis di atas, ayahnya Wa'il, yaitu Hujur, mengatakan bahwasanya beliau mengetahui, karena beliau pernah sholat bersama Nabi, bahwasanya Nabi salam ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi salam ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dalam hadis ini kita mengetahui pertama hadis fi'li melalui ciri-cirinya, yaitu adanya lapas dari perkataan perawi kita pakana, lapas kana. Kemudian rawi kita pun memberikan berita tentang apa yang dilakukan Nabi, yaitu berupa salamnya Nabi dalam sholat. Hujur mengatakan bahwasanya salamnya Nabi dalam sholat ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan salam Nabi ke kiri adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian contoh lain daripada hadis fi'li atau perbuatan Nabi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, Haddasana Abdullah bin Yusuf, Akhbarona Malik bin Abi Nadar, An Abi Salamah, An Aisyah radhiyallahu anha, Qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru, wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan
wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahih beliau telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik bin Abu Nadar dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa atau sering melaksanakan puasa sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Namun beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami mengatakan seakan-akan beliau tidak pernah puasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali pada Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang barusan kita baca tadi adalah hadis fi'li, yaitu berupa berita yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, yakni Aisyah. Aisyah menceritakan tentang kebiasaan Nabi, bahwasanya Nabi berpuasa dan terkadang Nabi juga tidak berpuasa. Kemudian berita Aisyah memberitakan kepada kita bahwasanya Rasul tidak pernah puasa sempurna dalam satu bulan kecuali Ramadan. Dan puasa beliau paling banyak dalam bulan lain adalah pada bulan Sya'ban. Ciri-ciri hadis fi'li yang kita temukan dalam lafaz ini adanya perkataan Aisyah yang mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya lafaz kana Rasulullah. Kemudian Aisyah juga mengatakan fama ra'aitu, aku tidak pernah melihat. Kemudian Aisyah juga mengatakan wa ma ra'aituhu. Contoh yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau. Al-Imam An-Nasa'i berkata, akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Al-Mughirah qala haddatsana Utsman wa Ibnu Sa'id bin Katsir bin Dinar Al-Hismi an Syu'aib huwa Ibnu Abi Hamzah an Az-Zuhri akhbarani Atha bin Yazid an Humran annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalaha thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu'i famadmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu thalatha wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalatha marrat thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulla rijlin min rijlaihi thalatha marrat thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a misla wudu'i hadha thumma qama fa shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu bi syai'in ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Imam An-Nasa'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Al-Mughirah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman, yaitu Ibnu Sa'id bin Katsir bin Dinar Al-Himsi, dari Syu'aib, yaitu Ibnu Abu Hamzah, dari Az-Zuhri. Telah mengabarkan kepadaku Atha bin Yazid dari Humran, bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta air wudhu, lalu dituangkan kepada kedua tangannya dari bejana. Maka beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Setelah itu berkumur dan memasukkan air ke hidung. Membasuh mukanya 3 kali. Membasuh kedua tangannya sampai ke siku-siku 3 kali. Mengusap kepalanya. Membasuh kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri di antara keduanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi ini termasuk hadis fi'li, di mana
Humran menceritakan tentang Utsman bin Affan yang memperagakan cara wudhu. Lalu setelah selesai berwudhu, Utsman pun berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wudu'i hada. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti wudhuku ini. Ini adalah pernyataan Utsman bin Affan yang menyandarkan praktek peragaan wudhunya sebagaimana dia telah melihat Nabi juga berwudhu seperti itu. Nah, dari hadis fi'li setidaknya kita mendapatkan 3 faedah. Yaitu faedah yang pertama, menunjukkan kewajiban. Artinya ada amalan-amalan wajib, ada perbuatan-perbuatan wajib yang diperintahkan kepada umat Islam. Lalu Nabi mempraktekkan, memperagakan itu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya amalan-amalan wajib tersebut tidak pandang pilih. Ketika itu diwajibkan, maka Nabi pun tetap diwajibkan untuk melaksanakannya. Dan Nabi sekaligus mengajarkan bagaimana cara melaksanakan itu. Di antara sabda beliau dalam hadis qauli, Nabi mengatakan, "Washallu kama ra'aitumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makna dari sabda beliau, makna daripada hadis qauli ini, bahwasanya kaum muslimin mesti salat sesuai dengan tata cara salat yang telah Nabi contohkan. Contoh-contoh yang Nabi peragakan dalam salat berbentuk salat-salat Nabi adalah hadis fi'li. Itu perbuatan yang disaksikan oleh para sahabat, yang kemudian para sahabat mewartakan, mengabarkan kepada generasi setelahnya tentang bagaimana cara Nabi salat. Di antara contohnya adalah hadis yang kita bacakan di awal tadi, dan contoh yang lain masih banyak lagi. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Al-Imam Bukhari berkata, "Haddatsana Hafsu bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatada an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin." Al-Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatada dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka memulai salat mereka dengan membaca alhamdulillah. Hadis ini berisi berita dari Anas tentang Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dalam praktik salat mereka, mereka membuka salat dengan Al-Fatihah, dengan alhamdulillah. Cirinya adalah lapas perkataan Anas bin Malik kanu, yang maknanya adalah mereka, yakni mereka yang dimaksud di sana Nabi, Abu Bakar dan Umar. Faedah yang kedua adalah mendorong untuk ikut mengerjakannya. Seperti Nabi SAW mengerjakan amalan-amalan sunan, Nabi mempraktikkan amalan-amalan tersebut, sekaligus Nabi mendorong umatnya juga untuk melaksanakan. Seperti Nabi melaksanakan puasa Senin dan Kamis dan amalan-amalan sunnah lainnya. Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunan beliau berkata, akhbarana Amru bin Utsman an Baqiyah qala haddatsana Bahir an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair anna Aisyah qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyam al-itsnaini wal khamisi. Al-Imam An-Nasa'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Utsman dari Baqiyah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Bahir dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair, bahwasanya Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu kemudian yang ketiga, adanya kekhususan hanya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya perbuatan beliau itu hanya dikhususkan kepada beliau saja, tidak untuk ditiru oleh umatnya. Seperti Nabi menikahi lebih dari 4 orang perempuan, tidak menerima sedekah dan lain sebagainya. Di antara contohnya, Al-Imam Muslim dalam kitab
Beliau berkata, Haddatsana Abdurrahman bin Salam al-Jumahi. Haddatsana Rabi'u yakni Ibnu Muslim an Muhammad wa huwa Ibnu Ziyad an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyah akala minha wa in qila sadaqa lam ya'kul minha. Al-Imam Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Salam al-Jumahi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah, bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan makanan, maka beliau pasti menanyakan. Bila dikatakan bahwasanya itu adalah hadiah, maka beliau memakannya. Dan bila dikatakan bahwasanya itu adalah sedekah, maka beliau tidak memakannya. Hadis ini memberikan faedah, memberikan pernyataan bahwasanya menurut berita yang diberikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi tidak mau menerima sedekah. Beliau hanya mau menerima hadiah. Karena di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau tidak menerima sedekah. Itulah 3 dari faedah yang didapati dari hadis fi'li. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.